Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang masuk ke dalam golongan yang diselamatkan plus dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dengan apa yang disampaikan di dalam athar sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu sampaikan bahwasannya inna min ni'amid dunya yakfikal islamu ni'matan. Jadi sesungguhnya setengah daripada nikmat dunia itu yakfika cukup bagimu al-islamu nikmatan. Islam itu menjadi kenikmatan yang luar biasa. Jadi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk seluruh makhluknya, wabil khusus seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling tinggi adalah nikmat Islam. Karena agama yang diridhoi, bukan paling diridhoi. Kalau paling berarti ada bandingannya, betul. Tapi agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah hanya agama Islam. Maka kita berarti termasuk manusia yang tadi saya sampaikan bahagia, sejahtera, Allah akan kasih kita keselamatan dunia sampai akhirat. Karena kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Islam. Maka jaga Pak sampai akhir hayat kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, maka tetap yang kita pegang adalah agama Islam, harus dibawa sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberi jalan. Yang mana jalan itu? Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita berada dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, wa inna minas sugli yakfika ta'atu suglatan. Dan sesungguhnya daripada kesibukan itu yakfika at-ta'atu suglatan. Jadi cukup bagimu taat itu menjadi kesibukanmu. Jadi dari kegiatan kita, aktivitas kita, jadikanlah itu taat sama Allah. Boleh jadi aktivitasnya dunia, berusaha untuk cari materi, kan begitu. Itu berarti urusannya urusan apa Pak? Urusan dunia. Maka jadikan itu, kata Nabi, menjadi amalan akhirat bihusnin niat. Jadi dijelaskan banyak sekali amalan dunia. Ini dalam Ta'limul Muta'allim Muqaddimah sampaikan. Jadi banyak sekali amalan dunia menjadi amalan akhirat sebab bihusnin niat, niatnya baik. Maka setiap aktivitas yang tidak bertolak belakang dengan hukum Allah dan ajaran baginda Nabi, maka jadikan itu adalah jalan untuk mencapai ridho Allah. Kita kerja niat untuk mencari rahmat Allah, kita kerja niat untuk menghidupi keluarga. Karena itu diperintahkan. Maka selama kerja, maka itu dinilai yang ibadah. Jadi kalau hanya kerja untuk cari materi, hanya sebatas itu tidak akan menjadi yang ibadah. Jadi perlu adanya tajdidun niat, memperbaharui niat.
Jadi kita kerja niatnya adalah melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu di awalnya begitu. Jadi jangan sampai berubah dari itu. Kemudian yang selanjutnya dikatakan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya ibroh itu mauidhah, nasihat, pitutur, cukup bagimu nasihat adalah kematian. Maka ketika seseorang datang kepada Uwais Al-Qarni, Uwais ini hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi, maka golongannya bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'in ini adalah tidak ketemu baginda Nabi tapi ketemu sahabat Nabi, padahal hidup di zaman Nabi. Tapi dimuliakan Nabi, bahkan Nabi menganjurkan para sahabat meminta doa kepada Al-Imam Uwais Al-Qarn. Berarti Uwais ini bukan manusia biasa, bukan orang biasa, tapi luar biasa karena doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang datang kepadanya, kemudian dia sampaikan minta nasihat kepadanya. Apa nasihatnya? Dia tanya, "Bapakmu masih ada? Sudah meninggal." Cukup nasihatnya itu saja. Jadi nasihatnya apa? Bahwa bapak kamu sudah meninggal. Itu nasihatnya. Nggak dikasih nasihat lebih. Jadi kematian adalah satu nasihat yang luar biasa yang bisa merubah segala-galanya. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Ali bin Muhdar, beliau sampaikan bahwasannya ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalnya husnul khotimah, maka ketika ruhnya itu berada dalam tubuhnya, ketika ditarik dari kaki sampai ke perut, ke atas dada, ketika akan lepas, maka di sebelah kanannya ditemani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita meminta sama Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, didampingi oleh baginda Nabi, dan di akhir hayatnya ketika ruh terlepas daripada jasadnya, Allah perlihatkan miniatur surga tempat kembalinya nanti. Nah, ini penting kita pahami bersama. Insya Allah kita semua Allah jadikan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.